Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara sekalian, kita bertemu kembali dalam bab induksi magnet. Kali ini kita ingin menjelaskan apakah sih induksi magnet. Induksi magnet adalah sama juga dengan kuat medan magnet. Eksperimen pertama kali yang dilakukan oleh Ørsted kaitannya dengan arah induksi magnet ataupun arah medan magnet. Satuan-satuan induksi magnet, rumus induksi magnet dapat kamu baca di modul yang ada. Sekarang perhatikan yang utama pada bab ini ya saya tekan adalah arah induksi magnet, arah medan magnet. Perhatikan eksperimen dari Ørsted ini. Kalau ada kawat lurus ke atas, maka medan magnetnya itu digambarkan dengan seperti putaran seperti ini. Kalau disimbolkan dengan jempol seperti ini. Seperti ini, arah arus ke atas, maka medan magnetnya memutar seperti ini. Nah, ini adalah bentuk dalam 3 dimensi ingin diwujudkan dalam gambar 2 dimensi. Sehingga kalau digambarkan arah arusnya ini ke atas, arah listrik ke atas, maka medan magnetnya tadi pakai simbol begini, mutarnya dari sini masuk sana. Dari sini silang, ini titik. Artinya di bagian ini medan magnetnya adalah silang. Silang itu berarti menembus bidang atau menjauhi pembaca. Kalau di sini medan magnetnya adalah menuju pembaca atau titik itu atau meninggalkan bidang. Nah, B ini simbol medan magnet, arah medan magnet atau arah induksi magnet juga bisa. B ini arah medan. Jadi di sepanjang titik ini maka medan magnetnya masuk, sepanjang ini medan magnetnya adalah keluar bidang. Bagaimana kalau kawatnya menuju ke kanan? Kawatnya menuju kanan, maka di bawah garis ini medan magnetnya masuk, di atas adalah meninggalkan bidang. Bagaimana kalau kawatnya menuju arah ke sini, ke kiri? Maka di atas kawat medan magnetnya adalah silang masuk, di bawah kawat adalah titik, ini meninggalkan bidang. Nah, sekarang dibalik. Bagaimana kalau kawatnya menuju bidang? Kawatnya menuju bidang. Medan magnetnya di sekitarnya bagaimana? Kalau pakai aturan jempol tadi begini, memutar begini, jadi kalau digambarkan seperti ini. Bagaimana kalau kawatnya menuju kita? Nah, kita perhatikan di sini medan magnetnya. Kalau kawatnya atau arusnya masuk bidang, maka di kanan kawat tersebut arahnya ke bawah. Di sini medannya ke sini, di sini medan magnetnya ke sini, di titik ini medannya ke atas. Jadi medan magnetnya memutar seperti ini, Kawatnya menuju ke sana. Tapi kalau kawatnya menuju kita, maka di kanan kawat akan ke atas medan magnetnya. Di kiri kawat itu akan ke kiri, di atas kawat ke kiri, di kiri kawat ke bawah. Maka ini medan magnetnya adalah berputar seperti ini. Kali tadi memutarnya searah jalan, ini memutarnya berlawanan jalan bawah. Kemudian kalau bagian menghitung besarnya nanti tergantung rumus-rumus yang ada dimiliki, baca di modul yang ada. Nah, aplikasinya agak sulit adalah ketika bagaimana kalau 2 kawat penghantar lurus yang seperti ini. Kalau ada 2 penghantar lurus ke atas, I1-nya ke atas, I2-nya ke atas. Bagaimana menghitung B di sebelah kiri? Nah, kawat pertama menimbulkan medan magnetnya adalah menuju kita atau meninggalkan bidang. Kawat kedua menuju bidang. Kalau dipantarkan adalah jempol seperti ini, semua menuju bidang. Ini yang titik R. Sehingga medan magnet di titik R itu adalah B1 ditambah B2. Karena sama-sama meninggalkan bidang atau menuju kita. Kalau di titik P, berarti medan magnet kawat pertama, maka titik P adalah silang. So ini, bang. Kemudian medan magnet yang ditimbulkan kawat kedua itu adalah menuju kita. Jadi kalau dipraktekkan, ini arus pertama masuk itu silang, ini kawat kedua keluar. Sehingga di sini arah medan magnetnya satunya silang, satunya titik. Kalau dituliskan secara rumus berarti B di titik P adalah B1 dikurangi B2. Bagaimana kalau di kanan? Kalau kawat pertama ini maka B1 masuk, B2 juga masuk. Sehingga B di titik G adalah B1 tambah B2. Prakteknya bagaimana? Ini harusnya ke atas, B-nya masuk, ini harusnya ke atas, B-nya masuk semua.
Ini jika kawatnya sejajar dan titiknya di antara dua kawat. Bagaimana kalau dua kawat sejajar tapi titiknya tidak segaris? Contohnya seperti ini. Ini ada dua kawat, ini ada kawat ini menuju kita, satunya masuk. Nah, titiknya di sini, bukan di tengah-tengahnya, tapi titiknya di sini. Bagaimana menggambarkan medan magnetnya? Kita lihat. Kawat pertama ini adalah menuju kita, jadi kawat yang menuju kita ini, maka B1-nya adalah ini. Prakteknya tadi begini. Begitu. Jadi kalau digambarkan, ini adalah muternya begini. Maka ini B1. Kawat kedua ini, berarti kedua masuk, berarti muternya adalah begini. Maka di titik P ini tegak lurus, selalu tegak lurus. Ini B-nya ini masuk, maka P-nya sana. Sehingga di titik P ini medan magnetnya tidak searah dan tidak berlawan arah. B1 itu ke sana, B2-nya ke sini, maka resultannya adalah BP. B1 ini B1 itu B-nya ke sana, B2 ini, jadi kawat pertama medan magnetnya ke sini, kawat kedua medan magnetnya ke sini, diresultankan, maka ketemu B di P adalah akar B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat. Ingat pelajaran kelas 10 kaitannya vektor. Vektor yang tegak lurus itu resultannya adalah ini. Ini vektor yang tegak lurus. Kalau yang atas tadi ini kan vektor yang ini kan searah. Ini vektornya satunya menuju kita, maka ditambah. Ini berlawanan arah dikurangi, searah ditambah. Tapi kalau dua vektor tegak lurus, B1 ke sana, B2 ke sana, maka resultannya adalah seperti ini. Maka B di P seperti ini. Lebih rumit. Sekarang kita tinggalkan bagaimana kalau titiknya bentuknya seperti ini. Ini kawatnya titik berarti menuju kita. Kawat kedua listriknya adalah silang di sana. Tapi titiknya tidak siku-siku seperti ini, tapi membentuk segitiga sama sisi. Bagaimana menyelesaikan vektor medan magnet yang bentuknya seperti ini? Kita lanjutkan. Arus pertama itu menuju kita. Maka B1-nya di titik P, B di titik P itu bentuknya seperti ini, muternya begini, ingat tadi. Ini, nah maka B1 ke sini, tegak lurus pokoknya dengan garis ini, tegak lurus sehingga ke sini. B2, kita lihat B2 kalau silang tadi, kalau silang kan bentuknya muternya searah jam-jam, berarti muternya begini. Nah kalau muternya begini berarti B2-nya ke sana, tegak lurus dengan garis ini. Nah kemudian maka vektor B1 dan B2 tidak menggunakan rumus vektor yang kelas 10 seperti ini, tapi gunakan yang seperti ini. Kenapa? Karena sudutnya tidak 90 derajat, tidak tegak lurus seperti ini, tapi ini sebesar kira-kira 120. Kenapa 120? Ini 60, di sini 90, di sini 90. Berarti maka ini juga 6. Ini 120, karena ini 120, maka persamaannya menjadi seperti ini. Maka B di titik B, medan magnet di titik B ini, maka akar dari B1 kuadrat, B2 kuadrat ditambah 2 B1, B2 cos 120 derajat, karena sudutnya 120 derajat. Yang harus dicermati adalah bagaimana sudut menentukan sudut ini. Kalau tadi tegak lurus, karena ini siku-siku, maka ini tegak lurus. Kalau ini tidak, maka persamaannya vektor di kelas 10 seperti ini. Kalau ini tegak lurus bentuknya seperti ini. Inilah apabila kawat lurus beralur listrik akan menimbulkan medan magnet yang bervariasi. Apakah medannya itu nanti sejajar, searah, kemudian sejajar searah, apakah berlawanan arah? Sekali lagi saya ulang, kalau searah tambah ini searah, ini sama-sama searah menuju kita, ini searah menembus bidang, tapi kalau di tengah ini adalah berlawanan arah. Nanti variasinya bisa, ini ke atas, ini ke bawah, gambarnya sudah berbeda kembali. Jadi variasi kita menentukan besaran ini. Nah kemudian aplikasi yang ketiga, perhatikan penghantar listrik yang membentuk lingkaran. Lingkaran. Tapi contoh ini diambil kalau seperempat lingkaran. Nah kawatnya kalau bentuknya melingkar, kawat sisi ini tidak menimbulkan medan magnet di sini. Kawat yang di atas ini tidak menimbulkan medan magnet. Jadi yang menimbulkan medan magnet hanya ini aja, kawat yang di sini melingkar. Bagaimana beda sini? Menggunakan hukum tadi, perhatikan jempolnya di sini.
jempol kiri, maka B-nya keluar. Ini harusnya ini jempolnya harus sana. Sehingga di sini B-nya adalah menuju kita. Ini harusnya ke sana, maka B-nya di titik. Bagaimana kalau dua kawat? Dua kawat bentuknya seperti ini kawat, bentuknya ini 1, ini 2. Maka kalau kawat yang pertama ini B1-nya titik, B1-nya silang, prakteknya begini. Nah, sementara kawat yang ini tidak menimbulkan medan magnet di sini, kawat yang di sini tidak menimbulkan medan magnet, tapi yang kawat ini menimbulkan medan magnet. Prakteknya berbeda dengan ini. Kalau ini tadi kawatnya melingkar ke sana, maka di sini silang B1. Maka kawat yang ini B2 ini adalah yang mengalirnya ke sini, jika ini B2-nya titik. Nah ini kalau ternyata B di titik P adalah satunya titik, satunya silang, maka dikurangi. Yang besar nilainya C. Terakhir, bagaimana kalau kawatnya melingkar, satu kawatnya lurus? Yang pertama, kawatnya adalah melingkar seperti ini. Satunya kawatnya lurus. Maka kita mendapatkan yang melingkar ini, kalau ini arusnya ke atas begini, maka B1-nya itu adalah silang. B1-nya silang. Kemudian kalau kawatnya lurus ke sana, maka B2-nya adalah titik. Sehingga B di sini adalah B1 dikurangi B2. Tetapi hati-hati, nanti kaitan rumus, kalau B1 itu adalah induksi magnet atau medan magnet pada penghantar melingkar rumusnya. Kalau kawat lurus, nanti rumusnya adalah induksi magnet pada penghantar melingkar. Kamu lancarkan di soal-soal di modul yang ada, gunakan persamaan yang ada, munculkanlah. Semoga kamu dapat memahami. Kalau tidak, nanti japri atau menghubungi saya lewat WA atau lewat email. Kurang lebihnya, saya dalam menyampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.